Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Amanda dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai arah mata angin. Nah, menurut kakak sendiri ini adalah materi yang begitu menarik karena kita akan mengetahui lebih dalam lagi arah mata angin sebagai pedoman arah yang membantu seseorang dalam perjalanan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, pertama-tama kakak akan memberikan alur pembahasannya dulu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang arah mata angin, pengertiannya dan pengenalannya. Yang kedua kita akan membahas mengenai fungsi dari arah mata angin. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai cara menentukan lokasi dengan arah mata angin. Yang keempat, kakak akan memberikan contoh soal agar adik-adik lebih memahami dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Mengenal arah mata angin. Arah mata angin merupakan pedoman untuk menentukan posisi atau mengetahui di mana letak suatu tempat. Arah mata angin disebut juga sebagai titik kompas. Nah, kalau misalkan adik-adik masih bingung kompas itu seperti apa, nih bentuk kompas tuh kayak begini. Aku adalah kompas. Biasa digunakan oleh petualang agar tidak tersesat di hutan. Nah, di dalam lingkaran kompas ini, kurang lebih gambarnya tuh seperti ini, menunjukkan arah mata angin yang bentuknya kayak gini. Jadi yang ke atas ini adalah utara, yang ke bawah adalah selatan, yang ke kanan adalah timur, yang ke kiri adalah barat. Nah, ini adalah intinya ya. Jadi intinya tuh ada 4, ada utara, timur, selatan, dan barat. Nah, ingat kalau misalkannya barat itu ada di kiri, kalau timur ada di kanan. Di atas ada utara, di bawah ada selatan. Nah, di antara utara dan timur ada yang namanya timur laut. Di antara timur dan selatan ada yang namanya tenggara. Kalau di antara selatan dan barat ada yang namanya barat daya. Kalau di antara barat dan utara namanya barat laut. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui arah mata angin, kita bisa langsung aja memperhatikan arah terbit dan terbenamnya matahari. Nah, kalau misalkannya adik-adik lagi di lapangan pagi-pagi. Nah, matahari kan terbitnya di timur kan. Kalau misalkannya di sana arah timur di sebelah kanan, maka misalnya adik-adik di sini nih, matahari berarti di sini. Nah, pas sore-sorenya matahari bergerak ke arah barat. Nah, jadi yang tadinya adik-adik di sini terus ngelihat matahari di arah sini, nah nanti pas sore-sorenya mataharinya udah pindah ke arah sini, ke arah barat. Jadi matahari itu terbit dari timur terus terbenam di barat. Nah, ini adalah GPS. Selain yang namanya kompas, arah mata angin juga bisa dilihat dari yang namanya GPS mobil. Nah, biasa digunakan oleh pengendara agar tidak tersesat dalam mencari alamat. Nah, tapi GPS mobil ini butuh yang namanya koneksi internet ya, jadi ini nggak bisa digunakan pada saat tersesat di hutan. Jadi yang namanya kompas itu jauh lebih bermanfaat daripada GPS mobil, karena GPS mobil masih membutuhkan yang namanya koneksi internet. Sedangkan kalau yang namanya kompas itu tidak membutuhkan yang namanya koneksi internet. Arah mata angin memang tidak terlihat secara kasat mata, namun manfaatnya dapat kita rasakan loh. Nah, manfaat yang pertama yaitu arah mata angin dapat menjadi pedoman arah yang memberikan pengetahuan mengenai suatu lokasi yang akan dituju. Yang kedua,
Arah mata angin dapat membantu perjalanan seseorang dalam menentukan arah, terlebih ketika menjelajah alam bebas agar tak tersesat. Yang ketiga, nah ini khusus untuk umat muslim, mata angin ini memiliki peran yang besar, yaitu sebagai penunjuk arah kiblat guna melaksanakan ibadah salat. Yang keempat, untuk para nelayan, kegunaan arah mata angin ini mampu digunakan sebagai patokan untuk menentukan lokasi serta waktu berlayar secara tepat agar memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Selanjutnya, dalam bidang dirgantara, adanya arah mata angin ini mampu membantu sang pilot untuk mengarahkan pesawat menuju lokasi secara benar dan tepat. Terakhir, untuk kehidupan sehari-hari, mata angin ini juga bisa digunakan guna mendeteksi atau memprediksi cuaca yang akan terjadi. Cara menentukan lokasi dengan arah mata angin. Nah, yang pertama, jadi ini cara mengetahui letak rumah. Ambil contoh aja ya. Jadi misalnya ini adalah rumah adik. Jadi yang pertama adik harus menggambar rumah adik di sini ceritanya ya, di kanan atas. Lalu langkah yang kedua, adik-adik harus menggambar yang ada di sekeliling rumah adik-adik. Misalnya di sebelah rumah adik ada rumah sakit, terus di depannya ada danau, terus di seberangnya ada masjid, terus ada kantor, ada sekolah. Nah, langkah yang ketiga, adik-adik harus menamakan yang telah adik-adik gambarkan. Yang tadi ada rumah sakit, ditulis keterangannya, jadi Rumah Sakit Melati, masjid, Danau Melati, SDN 1 Melati, Kantor Melati. Nah, ini misalnya aja ya, misalnya. Terus langkah yang keempat yaitu adik-adik jangan lupa untuk menggambar arah mata angin di sebelah denah ini nih. Nah, dengan menggambar arah mata angin, maka kita akan dengan gampang mengetahui di mana letak suatu tempat. Nih, misalnya aja ya. Misalnya kita ingin mengetahui masjid ini letaknya ada di sebelah mana sih dari rumah adik-adik. Misalnya nih, kita gambar di sini. Di sini tadi adalah utara, di sini ada timur, di sini ada barat, di sini ada selatan. Nah, kita ingin tahu masjid ini letaknya ada di mana sebelah rumah adik-adik. Nah, jadi bisa kita lihat ya di sini ya. Rumah ke masjid itu berarti arahnya kan ke sini kan ya. Nah, kalau di antara selatan dan barat namanya apa? Barat daya ya. Jadi ini dibacanya adalah masjid berada di sebelah barat dayanya rumah. Jadi masjid ini letaknya ada di barat daya. Dari patokannya adalah rumah. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui SDN Melati, misalnya kita pakai patokannya adalah SDN Melati. Nah, di sebelah utaranya SDN Melati ada apa? Kita gambar lagi. Di sini ada timur, ada barat, selatan, di sini ada utara. Nah, di sebelah utaranya SDN Melati ada apa? Kantor ya, ada kantor Melati. Jadi ini ada sebelah utaranya SDN Melati. Nah, kalau misalkannya Danau Melati nih, kita pakai yang patokannya Danau Melati. Di sebelah barat lautnya Danau Melati ada apa? Kita gambar lagi, biar nggak pusing. Sini ada timur,
ada utara, sini ada barat, sini ada selatan. Tadi yang ditanya adalah barat laut. Sebelah barat laut ada apa? Kalau barat laut tuh ada di antara barat dan utara ya. Jadi kita tarik aja nih ke sini. Utara, barat, tarik. Set. Ada rumah sakit Melati. Nah, jadi rumah sakit Melati ini letaknya berada di barat lautnya Danau Melati. Nah, jadi kayak gitu ya. Adik-adik udah mengerti kan? Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Pembahasan yang terakhir itu contoh soal. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh soal, yaitu jadi di sini kakak punya teman yang namanya Lisa. Jadi ini anggap aja ini adalah games. Jadi ini adalah teman kakak namanya Lisa. Ini adalah rumahnya. Nah, Lisa ingin pergi ke Bank BCA. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak Bank BCA dari rumah Lisa? Nah, adik-adik boleh jawab dulu di post videonya. Nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya, boleh dilanjutin lagi videonya. Oke? Tunggu. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi, jawaban letak Bank BCA dari rumah Lisa adalah, yuk kita bahas. Yang pertama itu, kita gambar dulu nih arah mata angin yang besar banget. Jadi ini adalah utara, ini selatan, ini adalah timur, ini adalah barat. Nah, rumah Lisa ini letaknya ada di selatan. Nah, ditanyain letak Bank BCA. Nah, bisa letak Bank BCA berarti kita dari sini terus tarik di sini ke sini. Nah, ini bisa langsung ketebak nih. Antara utara dan barat itu namanya apa? Namanya nih, kalau misalkannya di antara utara dan timur adalah timur laut, maka temannya timur laut di sebelah kiri apa? Antara barat dan utara. Namanya juga sama ya, tapi bedanya ini adalah barat laut. Nah, jadi kalau di sini di kanan adalah timur laut, di kiri adalah barat laut. Nah, jadi jawabannya Bank BCA letaknya berada di sebelah barat lautnya rumah Lisa. Jadi jawabannya adalah barat laut. Nah, jadi adik-adik udah paham ya arah mata angin jika diberi contoh kasus seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini timur selatan namanya beda sendiri, namanya tenggara. Tenggara. Misalkannya di sebelah barat dan selatan namanya barat daya, BD, singkat aja. Oke, jadi diulang, rumah Lisa ini ke Bank BCA sebelahnya itu ada di tenggara, sedangkan kalau misalnya dari Bank BCA maksudnya kalau misalnya dari rumah Lisa ke Bank BCA arahnya adalah barat laut. Jadi di sini kalau misalnya dari Bank BCA ke rumah Lisa adalah tenggara, dari rumah Lisa ke Bank BCA adalah barat laut. Oke,
Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton videonya hingga akhir. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dadah, see you later.